Hai Bun, udah lama banget ya nggak ketemu. Nah, di video kali ini kita akan membuat roti wall roll bread. Sebenarnya video ini udah lama banget aku bikin, mungkin udah 1 bulan lebih, tapi baru bisa upload sekarang. Oke ya, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Nah, ini ada ragi instan, kita larutkan ke dalam susu cair hangat. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Untuk susu cair hangatnya ini sebanyak 80 ml. Ini kita sisihkan sebentar, sekitar 10 menit. Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar. Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Kalau membuat roti biasanya kan kita menggunakan tepung terigu protein tinggi. Nah, ini ada gula pasir sebanyak 30 gram. Masukkan juga garam setengah sendok teh. Nah, ketiga bahan ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Kemudian 1 butir telur. Selanjutnya masukkan ragi yang udah kita larutkan bersama susu tadi. Nah, ini kondisinya udah nggak hangat, udah jadi suhu ruang setelah kita diamkan selama 10 menit. Kemudian masukkan whipping cream cair sebanyak 80 ml. Nah, untuk whipping creamnya ini harus dingin ya Bun. Ini kita mixer hingga kalis dan elastis. Nah, sekarang coba kita lihat apakah adonannya udah kalis dan elastis atau belum. Ambil sedikit adonan, kemudian kita bentangkan. Ini membentuk lapisan tipis ya Bun. Kalau nggak mudah robek, artinya adonannya ini udah kalis dan elastis. Adonan ini kita bulatkan. Kita bulatkan seperti ini. Kita tutup, akan kita proofing hingga mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Nah, ini udah mengembang 2 kali lipat. Langsung aja kita kempeskan adonannya. Ini kita kempeskan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonannya. Nah, kalau udah dikempeskan, langsung aja kita bagi adonannya. Bagi jadi 5 bagian sama banyak. Di sini nggak aku timbang ya Bun, aku kira-kira aja seperti ini. Kita bulatkan adonannya terlebih dahulu. Ini bisa kita rounding supaya permukaannya lebih mulus lagi. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Oke, paham ya Bun cara ngerondingnya? Nah, setelah semua adonan dibulatkan, ini kita biarkan adonannya sedikit rileks, kita diamkan sekitar 15 menit. Oke, ini udah 15 menit, ambil 1 adonan, ambilnya dari urutan yang pertama tadi kita bulatkan ya Bun. Nah, ini kita gilas atau kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin, bisa juga menggunakan botol atau apa aja deh. Nah, untuk ketebalannya itu sedang aja, jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Nah, ini kita iris ya Bun, dari bagian tengah adonan sampai ke ujung, sampai terputus ya Bun. Bagian atasnya kita sisakan untuk tempat isiannya. Nah, untuk isiannya aku memberi coklat filling. Tapi ini terserah ya Bun, sesuai selera aja. Kalau kalian suka kismis atau yang lainnya boleh juga ya. Ini nggak harus coklat kok. Dan aku juga memberi sedikit parutan keju supaya rasanya lebih enak lagi. Oke, selanjutnya kita gulung. Nah, cara menggulungnya seperti ini.
Kita tekan-tekan semua bagian pinggirnya, kemudian lipat bagian kiri dan kanan. Nah, setelah itu kita gulung. Kita gulung terus aja sambil dirapikan bagian pinggirnya. Nah, kalau udah nyampe di tengah, hati-hati ya bun, santai aja supaya hasil gulungannya tetap rapi. Nah, ini hasilnya, cantik banget kan? Oke, kita masukkan ke loyang. Nah, loyangnya ini udah aku oles dengan margarin dan udah diberi kertas roti juga supaya rotinya mudah dikeluarkan dari loyang saat udah mateng nanti. Nah, ini udah dimasukin semua loh ke loyang. Nah, ini kita proofing kembali. Kita tutup, biarkan adonannya mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya bisa bervariasi ya bun, tergantung suhu sekitar. Ini saya proofing selama 1 jam. Nah, 15 menit sebelum kita mulai memanggang, panaskan terlebih dahulu ovennya supaya panas dari oven tersebut merata. Di sini aku set suhunya di 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 15 menit. Ini tujuannya supaya panas dari oven tersebut merata ya bun. Nah, ini udah 1 jam. Adonannya juga udah mengembang 2 kali lipat. Langsung aja oles dengan susu cair. Ini tujuannya supaya adonannya tetap lembab dan nggak kering saat di oven ya bun. Nah, ini udah siap kita oven. Nah, untuk suhunya ini tetap di 170 derajat Celcius. Apinya juga sama seperti kita memanaskannya tadi menggunakan api atas bawah. Untuk waktunya aku set selama 20 menit. Ini nggak mesti 20 menit ya bun, menyesuaikan lagi dengan oven kalian masing-masing. Karena setiap oven itu kan berbeda-beda. Jadi cuma kalian yang tahu dengan oven kalian. Nah, kalau selama 20 menit rotinya belum mateng, bisa dinaikin lagi suhunya. Ini aku naikin jadi 200 derajat Celcius. Apinya tetap menggunakan api atas bawah. Waktunya aku tambah jadi 10 menit. Nah, ini udah terlihat ya bun, bagian atasnya udah berubah warnanya jadi golden brown. Tapi aku khawatir yang bagian bawahnya belum mateng, jadi aku ubah atau pindahin lagi apinya jadi api bawah aja. Kemudian untuk waktunya ini selama 10 menit. Nah, ini udah 10 menit dan rotinya juga udah mateng. Oke, langsung aja oles dengan margarin. Ini saat lagi panas ya bun. Saat masih panas langsung aja oles dengan margarin supaya rotinya tetap lembab, lembut, dan terlihat shiny atau mengkilap gitu ya. Nah, ini cakep banget. Pokoknya oles ke semua permukaan rotinya. Nah, ini udah aku keluarin dari loyang. Ini rotinya unik banget seperti gulungan benang wol. Untuk teksturnya juga lembut, empuk banget. Rasanya juga enak, ini enak banget loh bun, apalagi diisi dengan isian coklat. Tapi ini menurut aku loh ya, karena aku doyan banget sama coklat. Oke ya bun, sampai di sini dulu dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian and see you next time.